Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 RC Teknologi Pangan Institut Teknologi Sumatera tahun 2022 akan mempresentasikan mengenai urea cycle dalam sintesis asam amino. Berikut adalah anggota kelompok kami. Siklus urea juga dikenal sebagai siklus ornitin atau siklus asam sitrulin arginin. Adalah suatu jalur metabolisme yang terlibat dalam penguraian amonia atau NH3 yang dihasilkan dari degradasi asam amino dan pembentukan urea. Siklus urea adalah suatu jalur metabolisme yang terjadi di hati dan bertanggung jawab untuk mengubah amonia yang beracun menjadi urea yang lebih larut dalam air. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh dan mencegah akumulasi amonia yang dapat menyebabkan keracunan. Langkah utama dalam siklus urea ada 3. Yang pertama, transaminasi, yaitu asam amino yang mengandung gugus amino dihilangkan melalui reaksi deaminasi. Gugus amino tersebut kemudian digabungkan dengan asam alfa ketoglutarat untuk membentuk asam glutamat melalui reaksi transaminasi. Yang kedua ada deaminasi, yaitu proses asam glutamat yang mengalami deaminasi oksidatif oleh enzim glutamat dehidrogenase yang menghasilkan amonia dan asam alfa ketoglutarat. Yang ketiga ada siklus urea. Amonia yang dihasilkan dari deaminasi oksidatif digabungkan dengan karbon dioksida atau CO2 dalam siklus urea. Siklus ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang melibatkan beberapa enzim, termasuk ornitin, transkarbamilase, argininosukinat sintetase, dan argininosukinat lisase. Pada akhir siklus, argininosukinat diubah menjadi arginin, yang kemudian dihidrolisis menjadi urea dan ornitin. Urea akan diekskresikan melalui urin, sementara ornitin dapat kembali masuk ke siklus urea untuk mengulangi proses ini. Seberapa penting siklus urea dalam mengubah amonia beracun menjadi urin? Pertama, penghilangan amonia. Amonia adalah produk sampingan yang dihasilkan dari degradasi asam amino dalam tubuh. Siklus urea memungkinkan amonia yang dihasilkan dari metabolisme asam amino untuk diubah menjadi urea yang lebih aman dan larut dalam air. Kedua, detoksifikasi. Urea yang dihasilkan melalui siklus urea dapat diekskresikan melalui urin. Dengan mengubah amonia menjadi urea, tubuh manusia dapat secara efisien menghilangkan zat beracun tersebut dan menjaga keseimbangan nitrogen yang penting untuk fungsi normal tubuh. Yang ketiga, keseimbangan nitrogen. Asam amino mengandung nitrogen, dan tubuh membutuhkan keseimbangan nitrogen yang tepat untuk sintesis protein dan fungsi seluler yang optimal. Siklus urea membantu menjaga keseimbangan nitrogen dengan menghilangkan nitrogen yang berlebih melalui urea. Yang keempat, regulasi pH. Proses pembentukan urea dalam siklus urea juga melibatkan pertukaran ion hidrogen atau H+ dalam tubuh. Ini dapat membantu dalam menjaga keseimbangan pH darah dan cairan tubuh yang penting untuk fungsi normal sel dan enzim. Ciri-ciri gangguan siklus urea. Yang pertama, berlangsungnya defisiensi enzim. Gangguan dalam produksi atau fungsi enzim yang terlibat dalam siklus urea dapat menyebabkan defisiensi enzim yang dikenal sebagai gangguan siklus urea. Yang kedua, hiperamonemia. Terjadinya peningkatan kadar amonia dalam darah. Amonia yang terakumulasi dapat merusak sistem saraf pusat dan menyebabkan gejala seperti kejang, kebingungan, gangguan kesadaran, dan bahkan dapat mengancam nyawa jika tidak diobati. Yang ketiga, ada penyakit hati. Siklus urea terutama terjadi di hati. Oleh karena itu, gangguan hati seperti sirosis hati atau kerusakan hati yang parah dapat mempengaruhi fungsi siklus urea. Ini dapat mengganggu kemampuan hati untuk menghilangkan amonia dan menghasilkan urea dengan efisien.
Yang keempat, ada kelainan genetik. Gangguan siklus urea dapat disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Kelainan genetik ini dapat mengganggu produksi enzim yang diperlukan dalam siklus urea atau mengganggu jalur metabolisme yang terlibat dalam penguraian amonia. Berikut adalah beberapa sumber-sumber terkait yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini. Terima kasih.